Baik sahabat Senayan Roundabout Talk, kita kembali lagi di segmen ketiga dari diskusi kita mengenai bisnis turnaround. Mas Niko, ada dua hal dari penjelasan tadi yang mau saya tanyakan. Satu sisi mengenai kecepatan, speed dari pemulihan tersebut oleh korporasi. Yang berikutnya adalah momentum. Ya, di awal tadi kita bicara bahwa 2023 adalah tahun yang akan penuh dengan tantangan, winter is coming. Nah, bagaimana dua hal ini, speed and momentum ini bisa disandingkan agar korporasi tersebut bisa survive dan bisa pulih dirinya dan juga bisa menangkap peluang yang tercipta di tahun 2023? Kalau menurut pendapat saya, bisnis kan bisnis war ya. Jadi speed itu penting sekali karena kita tidak bertanding sendiri. Ya. Kita bisnis itu kan banyak pesaingnya. Jadi memang saran saya itu kepada dunia koperasi itu adalah speed dan momentum itu adalah dua hal yang itu selalu harus kita pikirkan terus dari waktu ke waktu. Waktu kita membuat business plan, waktu kita melakukan business review, baik monthly, quarterly, half year dan seterusnya. Yang terkait dengan situasi bahwa kita setelah mengalami pandemi, kemudian sekarang ini kita ada tantangan atau ancaman winter's coming 2023 ini, mungkin situasi ekonomi akan memburuk. Kita nggak tahu nanti geopolitik seperti apa, sehingga memang sekarang ini waktu kita tidak punya banyak waktu ya. Maksudnya tuh kita harus selalu alert dan apa yang kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki. Seperti yang saya sampaikan, ini juga sekalian tips kalau boleh ya. Nah, silakan. Itu yang baru mau saya tanyakan. Tips terkait dengan business turnaround itu ya sekali lagi pertama kali adalah kita mesti punya mentor. Kita mesti punya kemampuan untuk melakukan bisnis turnaround. Karena itu penting. Ya kalau kita nggak datang kepada ahlinya atau kita tidak melakukan jalur yang benar, kita bisa salah. Yang kedua adalah masalah ini mesti clear, mesti transparan. Apa yang kita mau lakukan. Itu penting gitu. Dan seluruh organisasi di dalam perusahaan itu tuh tahu apa tujuan yang mereka mau capai dan langkah-langkah yang mereka harus lakukan. Tips yang ketiga, directionnya harus transparan ya. Kita mau kemana sih ini gitu ya? Clear. Karena kenapa? Karena kita lagi chaos. Bagi perusahaan ada problem kan chaos. Atau kita dalam status siaga tinggi. Nah terus siaga tinggi kan directionnya mesti clear. Ya betul. Mesti kita mau kemana gitu. Apa yang kita mesti lakukan. Jadi transparansi itu penting untuk diketahui oleh seluruh pihak di dalam organisasi satu bisnis. Kemudian hal yang berikut itu adalah masalah determinasi, Bang. Karena gini, kalau kita melakukan langkah-langkah pemulihan itu bisa aja salah, keliru. Nah, kita kan harus melakukan koreksi. Kalau Abang pernah dengar apa plan, do, check, action gitu kan. Jadi kita harus lihat nih, udah kayak gini, cost kita gimana nih? Cash flow kita bagaimana nih? Kita punya revenue bagaimana? Kita punya kepuasan pelanggan kayak gimana? Atau kalau kita di pabrik itu, kalau kita kurangin bahannya kayak gini, kira-kira kualitasnya kayak gimana? Jadi kalau kita salah, kita harus cepat melakukan langkah-langkah koreksi. Jadi itu bisa berkali-kali juga. Iya, bisa back and forth gitu, bisa maju mundur. Sehingga memang organisasinya harus punya determinasi yang kuat untuk kita salah, kita mulai lagi. Kita lakukan dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan settingan yang pas. Kalau Abang lihat
motor ya, Grand Prix motor itu kan juga begitu kan. Iya, iya, iya. Motor di set tiap sirkuit beda-beda kan Betul, settingannya betul, kan. betul. Jadi kurang lebih begitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah konsistensi. Kita tuh harus udah komit, konsisten dan persisten. Mesti gigih gitu loh, mesti disiplin supaya semua langkah-langkah kita itu sesuai dengan roadmap yang dibuat, blueprint yang dibuat. Nah itu memang perlu satu proses yang dijalankan secara terkendali. Ya, jadi manajemen itu memang perlu ada task force untuk mengawal itu. Oke, Ya, ada satgasnya gitu ya, gugus tugas. Karena itu harus dimonitor udah sampai sejauh mana. Karena kita situasinya kan dalam proses kita mau pulih, kita mau memulihkan diri atau kita mau berubah kayak gitu ya. Nah, di dalam proses-proses pemulihan ini itu cara seperti ini belum tentu cocok dengan perusahaan yang lain. Karena tiap perusahaan punya turnaround itu kan beda-beda gitu ya. Tetapi seperti apa business turnaround itu pada prinsipnya itu adalah ya tadi, maksudnya tuh kita harus evaluasi, kita punya budgeting, kita punya financial performance itu kita mesti selalu kita lihat nih nyampe nggak kayak gitu ya. Kemudian pasar harus kita jaga. Dan yang paling penting ini adalah masalah people, masalah manajemen, organisasi SDM itu juga hal yang penting. Nah, yang menjadi kendala kan sebenarnya waktu ya, kecepatan itu gitu ya. Kembali ke model back and forth untuk mengkaji langkah yang telah dilakukan, apa nggak jadi menghabiskan waktu itu ya? Ya makanya seperti saya bilang di awal tadi, kita harus ada mentor. Kita mesti tahu kita bisa lakukan atau enggak. Atau kita perlu bantuan gitu ya, supaya kita bisa mendesain langkah-langkah itu secara tepat. Karena waktu sebenarnya nggak banyak kan. Apalagi seperti saya tadi yang abang katakan bahwa 2023 itu nggak gampang ya, kita nggak tahu krisisnya seperti apa, geopolitik akan seperti apa kayak gitu ya, sehingga sebagai pelaku usaha ya kita harus mempersiapkan diri secepatnya, dan saya rasa juga bukan hanya soal Winters kami juga, kita ada challenge lain juga kan. Ya, tahun politik di 2024 ya. Yes. Tapi sebelum ke sana saya mau gini lagi, Mas Niko. Balik lagi, saya belum bisa apakah model bisnis tertentu akan lebih cepat melakukan pemulihan ketimbang model bisnis yang lain. Apakah ada pengalaman dari Mas Niko di dalam konteks bisnis turnaround ini? Menurut saya sih, saya tidak melihat ada satu bisnis model yang bisa lebih cepat atau lebih lambat. Ya, semua tergantung daripada manajemennya, tergantung daripada people di dalam organisasi. Itu memang obviously misalnya kalau mall ya, kayak mall ya otomatis dia lebih lambat daripada rumah sakit misalnya. Ya. Tetapi saya ingin mengajak para pelaku usaha itu jangan melihat dia bisa sawit, harga sawitnya luar biasa gitu ya. Kalau saya kok susah ya mall ya, kita nggak bisa banding-bandingkan kayak gitu sih. Tetapi yang paling penting adalah bahwa setiap perusahaan itu mempunyai strategi yang tepat. Ya, kalau kita lihat key winning factor Astra nih, kalau kita lihat mereka ada three factors ya, winning strategy, winning people, winning system. Menurut saya bagus sekali ya. Jadi strateginya, kita mesti begini, secepatnya kita lakukan. Apalagi ini bukannya krisis yang double, ini bisa triple maksudnya gini. Pandemi, global, terus mau pemilu. Sehingga kita nggak punya banyak waktu, Bang. Karena kalau kita bicara tahun 2024, orang semua wait and see.
orang tidak melakukan ekspansi, tidak melakukan investasi, otomatis output ekonominya kan lebih mungkin, kecuali kali bisnis-bisnis tertentu ya kali, bisnis sembako kali rame kali ya. Itu rame tahun 2024 malah makin lebih rame. Bang. Jadi output ekonomi kan lebih kecil karena investasi otomatis itu akan berkurang, sehingga lakukan secara cepat, waktu kita nggak banyak, tapi paling tidak roadmap-nya, platformnya udah benar dulu bahwa ini loh kita mesti lakukan strategi kayak gini. Apakah balance sheet-nya harus kita apakan, utangnya harus kita apakan, likuiditasnya harus kayak gimana, ya kan? Secara model operasi juga kita harus atur ulang, mesti kayak begini. Secara model bisnis juga harus begini. Itu kita set up dulu, sehingga kita udah punya satu fondasi yang kuat. Nah, tinggal gasnya aja. Ada satu yang menarik tadi ya, mentor itu boleh nggak saya bilang seperti seorang dokter spesialis, kita harus menemukan kecocokan kan di situ ya, di seorang advisor dari pemulihan bisnis ini ya, kalau kita mau jadikan mentor gitu ya. Anda kan punya pengalaman juga menjadi mentor untuk pemulihan seperti ini gitu ya. Yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pertanyaannya gini, bagaimana di mana bisa mencari mentor yang tepat? Apakah ada ada ininya gitu ya? Kan kadang-kadang kalau analoginya adalah bidang kesehatan, dari mulut ke mulut kan gitu ya. Dokter ini bagus. Nah, lalu kita ke sana dan menemukan bahwa ternyata nggak cocok buat kita gitu. Apakah di situ, di bagian itu dalam memilih mentor, Anda Mas Niko juga punya tips atau triksnya gitu atau? Ya. Begini, mengenai mentoring ataupun apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan langkah yang tepat, tentu kita mesti lihat area-areanya kan gitu ya. Tentu kalau kita lihat kan ada area financial, ada area operation, ada area business ya. Tentu dia harus mencari kan. Kalau problemnya banyakkan di financial, ya tentu harus mencari mentor-mentor yang memang spesialis di financial. Nah, kalau financial itu sebenarnya generalis kan, bisa masuk di seluruh industri gitu ya. Dokter umum lah itu. Ya, dokter umum. Tapi kalau dia misalnya ada persoalan di masalah di supply chain, ada persoalan di dalam proses produksi, tentu dia harus mencari mentor-mentor yang cocok di bidang itu gitu ya. Tetapi yang paling penting menurut saya sih adalah dia punya balance-nya itu harus dia harus prioritasin. Urat nadinya itu ya. Urat nadinya itu dia harus sangat perhatikan, karena tentunya para pelaku usaha itu kan sebenarnya udah pintar-pintar berbisnis kan. Cuman mungkin persoalannya di manajemen, persoalan di financial management kayak gitu sih menurut saya. Baik. Mungkin sebagai penutup nih Mas Niko, tadi udah disinggung-singgung tentang 2024 gitu ya. Dengan triple dip kali ya, bukan double dip lagi nih kita ya. Ada pandemi, geopolitik, terus kemudian kita akan melakukan pilkada, pileg, pilpres 3, dan itu serentak gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang besar sekali gitu. Dan kesempatannya bagi bisnis atau bagi pengusaha adalah di 2023 kan gitu ya. Ini melihatnya gimana nih? Benarkah bahwa pemulihan ekonomi yang secepat-cepatnya harus dilakukan karena kesempatannya hanya akan ada di 2023, dan 2024 mungkin bisa jadi cooling down, balik ke gigi satu dulu gitu ya, nggak usah ngebut, nggak usah apa, karena masih belum pasti siapa yang akan berkuasa. Analisis Mas Niko seperti apa? Ya, menurut saya sih bijaknya intinya adalah setiap perusahaan itu harus menjaga balance sheet-nya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa business turnaround itu harus kita lakukan, baik yang kita memang ada problem ataupun kita nggak ada problem, itu kita harus lakukan. Jadi kita set up dulu platformnya, kita set up blueprint-nya, kemudian kita lakukan secepat-cepatnya karena waktu kita untuk melakukan banyak hal itu terbatas. Karena dunia ekonomi itu kalau udah mau dekat pemilu biasanya slow down. Jadi tahun 2023 kita lakukan secepatnya. Tetapi yang paling penting adalah kita benar-benar harus
memperkuat kita punya balance sheet, kita punya neraca keuangan itu harus kita kuat dalam artian liquidity-nya, rentability-nya, kemudian dari segi solvency-nya, artinya rasio antar hutang sama modal itu harus kita jaga. Karena kita nggak tahu nanti 2024 akan bagaimana. Kita berharap memang ekonomi bisa baik ya, tapi di dunia ini kan katanya yang pasti adalah tidak pasti. Ketidakpastian. Iya, jadi bagi para pelaku usaha itu saran saya itu benar-benar harus menjaga balance sehingga dia lincah, dia agile. Iya kan. Kalau misalnya Bang Kerry banyak gangguan di di aliran darah itu nanti ya ada pusing dan sebagainya sehingga mempengaruhi manuver-manuver kalau kita kerja dalam bisnis kan. Jadi intinya kita harus menjaga kita punya balance sheet. Sahabat Senayan Roundabout Talk, itulah akhir dari segmen ketiga dan juga akhir dari pembahasan kita mengenai bisnis turnaround ini dengan Mas Niko Mardiansah. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang menjalankan usaha dan ingin menjalankan usaha mengalami merasakan akibat dari pandemi dan juga kondisi geopolitik dan hendak memulihkan bisnisnya kembali sehingga bisa berjalan dengan normal kembali, ataupun yang ingin mengubah model bisnisnya atau sedang melakukan pemulihan ekonomi, pemulihan bisnis di perusahaannya dan bisa menjalankannya dengan baik. Kami berharap informasi yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat Senayan Roundabout Talk agar lebih percaya diri lagi, lebih memiliki determinasi yang kuat untuk melakukan pemulihan bisnis. Untuk sahabat Senayan Roundabout Talk, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena komentar dari teman-teman, sahabat-sahabat semua akan menjadi nutrisi baru bagi kami, amunisi baru bagi kami untuk mengembangkan channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi yang berguna bagi sahabat-sahabat semua. Saya Kerry Nadeak mengucapkan terima kasih dan saya undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.